Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang khusyuk dalam solatnya. Kenapa? Pancaran hatinya yang benar. Qad aflahal mu'minun. Sungguh kata Allah. Ini kan huruf taukid ini. Menguatkan aflahal mu'minun. Kalau bahasa Arabnya aflah itu isim tafzil tu. Menanglah, beruntunglah orang mukmin kata Allah. Siapa dia? Ayat keduanya dalam surah Al-Mu'min tersebut, alladzina hum fi solatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solatnya. Menyekate yang khusyuk, insya-Allah nyen ate kagleh ketian. Begitu nanti kata Allah Akbar, katua lintu ti ale. Kedua bak dapur si ale, kedua tugas ikan to si ale, kedua masalah kerja bangunan, kosong hatinya, dia hanya tertuju kepada Allah. Itu sudah mukmin, sudah benar. Bak tak pergi hati jamu ini memang berat, kenang siapapunnya. Ustaz pun tunggu kenang si jarab tasbih kena yang buat zikiran. Zikir khusyuk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa lana munsiwa. Zikir, tetapi begitu dia hidup dengan gopnya aib gop apa yang buka tu di cik menandro yang cik nampa nak cik caper je orang. Perhatikan tidak berbekas yang zikir yang dia ucapkan. Seharusnya dia istighfar yang dia ucapkan bisa menghapus segala keburukan dia. Baca tu Ustaz di Bancara tak pegada penyakit hati. Memang beratnya. Apa kata Allah? Banyak beristighfar. Surat Ali Imran ayat 135-nya. Walladina idza fa'alu fahishatan. Walladina idza fa'alu fahishatan, apabila mereka mengerjakan perbuatan fahisha, perbuatan yang keji. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri sendiri. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun beristighfar atas dosa yang dia kerjakan. Kedengarannya istighfar mudah, tapi itu bekas. Astaghfirullahaladzim. Baik tinggal astaghfirullah, tinggal ulang-ulang. Astaghfirullahaladzim. Baik lagi tobat ibu hamil. Begitu mereka harus sakit dah. Ijak orang lain sakit dah hane, lo melahirkan hane, menalih kalau ada tanya lam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya akan bawakan satu kisah lagi. Juga terjadi pada masa Nabi Muhammad. Hok ajem, oi pak go. Oh ai mentanggo. Engko lampau dengar job. Jak kantor tawai. Ya, lum peri kantor ya. Sabtu Minggu. Ketika pada masa Nabi Muhammad, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya. Mungkin sering saya sampaikan di atas mimbar ini. Sebentar lagi datang calon penghuni surga. Ya. Truk penghuni surga pun nak boleh. Solehan. Awak gampang tanya penyerat ah. Pak rumah haji lah. Tu pona, ibu atau bapa? Oh. Karena trip truk ringan kuno. Enggak lama kemudian datanglah seorang bapak gemak tilap. Nyan. Sangyo penghuni surga. Sangat betul. Singoh Nabi kepegah dalam. Sebentar lagi datang ke tengah majlis kita seorang calon penghuni surga. Penasaran sahabatnya, Nabi kagak pegah dalam. Salam lenya. Begitu dilihat, ya Allah, bapaknya nondro ya Allah, tangganya calon penghuni surga. Hari ketiga Nabi sampaikan lagi, sebentar lagi juga datang seseorang calon penghuni surga ke sini. Orang penasaran jikalan nyan kalau soleh lom purung baro lom dua urang baikalan nyu hai gotnya lom kali ego ternyata betul orang ini. Satu sahabat di antara majlis Nabi itu penasaran. Ya bahasanya jino kepo lah.
Siapa dia ya? Apa amalan dia ya? Sehingga Nabi menjamin dia calon penghuni surga. Jadi seorang sahabat ini gejak urmoh, legia ihnan kena kalian kena lupa amalan dia. Gejaklah. Urmoh. Assalamualaikum. Kapito. Waalaikumsalam Rapio. Pak, nu pizin long tiar pak je. Long tinggal bak rumah drone. Pakan long tengah nak masalah baca orang rumah. Padahal hana yang akai-akai amatan biar kena kalal pe amalan bapaknya. Napa maah lo tinggal rumah orang baca. Le orang mata jusin. Get dia tinggal rumah don. Tinggallah dia di rumah calon penghuni surga. Walau mati tapi calon penghuni surga. Malam pertama, hari pertama kalian hana amalan spesial yang jik buat. Pucik Nabi kepada calon penghuni surga. Amalan dia biasa-biasa matang. Apa lupa dia kalau hana. Tibalah malam kedua, hari kedua. Kau penasaran kapalo. Hana cik dua amalan dia yang spesial. Pucik Nabi kepada penghuni surga. Ya, nyup malam tu kesempatan. Malam pertama, malam ketiga, hari ketiga makin bingung kapalo. Hana ada amalan spesial je. Amalan istimewa dia. Tibalah waktu berpisah. Pak, sudah 3 hari berlalu saya tinggal di rumahmu. Sesuai dengan janji saya cuma tinggal di rumahmu 3 hari aja. Cuman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebenarnya tidak bermasalah dengan istri saya. Saya tidak lagi cekcok berkelahi dengan istri saya. Cuman 3 hari yang lalu Nabi sampaikan kepada kami bahwa engkau penghuni surga. Calon penghuni surga, saya salah satu di antara sahabat Nabi yang penasaran. Saya ingin melihat, mengintip langsung tinggal di rumahmu. Apa amalan dirimu? Setelah saya teliti, terawang lebih jauh mendalam, tidak saya temukan amalanmu yang spesial. Pilih amalan rolai. Apa jawab orang ini? Betul memang. Lohana amalan saya bukanlah seorang ustaz. Ahli tahajud juga bukan. Bangun masjid sendiri juga tidak ada. Mungkin ini mak-mak mertua. Ini yang paling banyak kena penyakit urina. Uragam nasyid. Tapi dia urina. Uragam dah hitung sadua lepet 30 nasyid. Mungkin ini hai bapak mertua. Sebelum saya tidur, saya bersihkan hati saya. Maksud drone tiba ni pegang berjalan habis. Sebelum saya pejamkan mata, sebelum saya tidur malam, saya bersihkan hati saya maafkan kesalahan orang. Jika pada hari itu ada orang yang berbuat dosa dengan saya, dia gibahin saya, ikut kulun, dijatuhkan harga diri saya di depan umum, dia menjelek-jelekkan saya maafkan kesalahan dia tanpa perlu tahu dari saya siapa orang itu. Hanya perleleke maaf je. Kalau maaf ternyata gaknya ngepegli hati memaafkan kesalahan orang. Ayat yang kita bacakan tadi Al-Imran 135-nya, ternyata memaafkan orang ada jawaban di ayat 134-nya. Kita mundur satu ayat ke belakang. Alladzina yufikuna fi sarai wa dharra wal kadhimina al-ghaid wal afina 'anil nas. Mungkin sering kita dengar. Calon penghuni surga itu adalah salah satunya wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang. Oh, ustaznya gampang ngisi tes. Kita minta maaf mudah. Hai bu ani, bu ahlon boy, baru ungkut kan mak kedai kan. Kalau ku kegurau macam bu ahlon boy, mangat dalam maaf. Hai kacut bu ahlon boy. Mangat dalam maaf. Mampukah dia memberi maaf? Itulah nilai tertinggi di mata Allah. Apalagi dia sudah dulu memberi maaf daripada orang itu meminta maaf. Kenapa? Begitu derajat paling tinggi orang maafnya, hatinya bersih. Kenapa? Karena dia sudah mengambil sifatnya Allah. Apa dia? Pemaaf. Yang doa dia mustajab. Beta zalimi orang itu. Kita zalimi dia, kalau dia berdoa, langsung spontan doa itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dia dizalimi dan hatinya bersih. Memberi maaf jauh lebih mulia daripada minta maaf. Hadirin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak sedikit panjang
Biasa kamu ceramah tijum juga. Cuma karenanya subuh baik titip dah. Mungkin inilah dapat kami sampaikan, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan untuk pembersihan hati. Nanti di hari kiamat, di hari kiamat yang paling berat amalan kebaikannya setelah bertakwa kepada Allah. Yang kedua langsung akhlak yang baik. Sebaliknya, yang paling banyak orang masuk dalam neraka apa? Salah satunya akhlak yang buruk. Itu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.